bass in your face. Selamat pagi Pak Bimo. Pagi Mas Awan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kabarnya hari ini tadi sudah selesai dalam kegiatan pembelajaran. Hari ini alhamdulillah sudah melaksanakan PTM. Masa-masa remaja mencoba itu adalah hal yang wajar ya. Tapi mencoba ada yang belum tentu mencoba harus berhasil gitu. Ada yang gagal, ada yang frustasi, bahkan sekali gagal ada meskipun udah amat gagal berapa kali dia tetap semangat walaupun berhasil. Saya minta pendapat bagaimana pendapat Kak Bimo untuk remaja-remaja, anak-anak, siswa-siswa yang ketika gagal rasa frustasi itu datang. Ya, oke, mencoba ya itu ini tema yang bagus sebenarnya, mencoba. Nah, dalam tema ini kan mengandung makna, jadi dan tujuan. Sebenarnya OSIS ini suatu gerakan yang terbaru di Sempada ya terutama. Dalam hal podcast ini mencari materi-materi tema-tema yang di awal ini dimulai dengan kata tema mencoba tadi. Jadi mencoba itu memang di dalam pengertiannya, kalau mencoba kan adalah melakukan sesuatu yang mungkin itu dilakukan untuk hal yang baru, bisa sesuatu yang dipahami dari dirinya terhadap sesuatu, akhirnya dia mencoba. Contohnya seperti tadi yang katanya Mas Awan, di dalam usia remaja, kalian ini kan SMP ya, kelas 7 itu remaja awal sampai kelas 8, di kelas 9 itu remaja pertengahan. Nah, di masa-masa remaja ini, masa mencoba, tadi Mas Awan mengatakan bahwa itu adalah hal yang biasa, lumrah. Sebenarnya kalau dari pengkutipan mencoba ya memang lumrah, wajar. Kita harus masyarakat kita memandang itu wajar aja mencoba. Namanya contoh seperti kita mau mencoba membuat minuman, kita kan harus mencoba mengeksperimen, jadi mencampurkan misalnya mau membuat pop es dikasih keju enak enggak ya, pop es dikasih misis enak enggak ya. Jadi intinya situ awal mula kata mencoba muncul. Nah, sama dengan remaja, mencoba di sini kalau saya pahami dalam materi yang tema yang mau saya ambil ini adalah mencoba dalam hal sesuatu yang mungkin dalam kegiatan sehari-hari seorang remaja. Nah, namun mencobanya ini terkadang kalau saya katakan remaja itu agak susah, jadi mencobanya itu terlalu berani kalau saya katakan ya, karena tadi ada keyakinan yang harus benar-benar dipahami dalam kata mencoba itu tadi. Contoh kalau di usia remaja, Mas Awan lah, ada teman merokok, kira-kira dalam pemikiran apa yang ingin dilakukan? Menolak, menjauhi teman itu, Pak. Bisa nggak kira-kira? Bisa, nggak bisa ya berusaha bisa. Bisa. Tapi kan di situ mencoba ada kata aku ingin mencoba nggak? Ada perasaan dulu. Jangan muncul kegiatannya dulu. Ya, kalau godaan pasti ada. Ada kan perasaan untuk coba dulu Ya. mau mencoba dulu Nah, bisa perasaan itu bisa tergerak muncul, akhirnya dia mencoba 1 batang, 2 batang, 3 batang, kok enak terus, akhirnya terus lanjut hingga mungkin mencobanya di SD ya, SMP lanjut, SMA lanjut, bahkan sampai nanti di usia dia punya anak, dia usia senja, pasti akan mencoba. Nah, itu yang kalau saya pahami dari yang pertanyaannya Mas Awan tadi. Jadi mencoba itu kan kalau tadi terkadang ada ketidakpahaman dalam diri, terutama pada remaja. Nah, ini yang harus diarahkan, bahwasanya mencobanya itu kita benar-benar harus memilah. Oh, ini perlu dicoba, benar-benar perlu dicoba. Contohnya apa? Penawaran kalau mau ikut lomba, aku
nggak berani, aku dicoba aja. Pasti kata muncul mencoba itu, coba aja, pasti bisa. Ya, beda kan pemahamannya. Tapi kalau seperti tadi yang negatif, mencoba yang negatif tadi beda lagi. Itu. Jadi intinya kita sebagai seorang remaja harus bisa memilah, memahami arti kata mencoba itu dan diimplementasikan pada kegiatan apa, positif atau negatif. Gitu. Jadi kalau misal ada anak yang mau ikut lomba atau olimpiade gitu, dia kayak bodo amat hasilnya, yang penting mencoba dulu, itu positif ya berarti? Iya positif, kalau kegiatannya seperti itu positif. Tapi ada yang kegiatan yang negatif yang tadi saya katakan, Mas Awan ngerokok kan tadi pemikiran Mas Awan, enggak, apa itu pasti nanti kesehatan terganggu lah apa. Tapi ada rasa ingin mencoba, karena apa? Ingin tahu gimana sih rasanya. Tapi mencobanya sekali, misalnya 2 kali terus, nanti akhirnya gak akan putus. Nah itu negatif. Beda dengan mencoba yang tadi yang katakan positif tadi. Ketika ada anak yang pulang belajar, rajin belajar, tapi ketika mendapat nilai remedi, misal mendapat nilai 60, ya rasa frustasi itu datang. Bagaimana menanggapinya? Ya, rasa frustasi itu kan sebenarnya nggak harus datang secara tiba-tiba, karena mereka mempunyai yaitu tadi pemikiran bahwasanya wah dirinya itu sudah kalah. Maksudnya itu waduh kok masuk dalam kategori remedi. Sebenarnya tidak perlu takut dengan seperti itu. Karena apa? Itu tadi kata yang Mas Awan katakan bahwasanya mencoba itu tadi itu ada kaitannya. Kalau kita mencoba itu tadi ke arah positif dan terus semangat dalam mencoba, itu tidak akan ada frustasinya. Tapi kalau sudah putus asa dan tidak mau mencoba mengusahakan lagi dalam dirinya, pasti akan muncul frustasi. Nah sebenarnya frustasi itu tidak akan muncul kalau dalam diri kita yakin bahwasanya kita mau mencoba, walaupun itu gagal di awal, pasti nanti di kedua pasti ada satu yang positif. Dari kata mencoba ini menurut saya sebelum mencoba harus ada keinginan dari orang itu sendiri, Pak. Iya. Harus punya semangat, punya keinginan. Bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai semangat, tidak punya motivasi? Ya kalau apa ya, kalau tidak ada motivasi, tidak punya keinginan, perlu adanya pelatihan dalam dirinya. Bahwasanya memotivasi diri itu sangat penting. Ya, memotivasi diri untuk berbuat sesuatu hal yang positif itu sangat penting sekali. Karena apa? Itu akan membuat dirinya terlatih dalam melaksanakan segala kegiatan. Pertama kaitannya dengan mencoba sesuatu tadi. Tentunya yang positif ya, yang kalau yang negatif kita harus berpikir ulang. Kayaknya seperti itu. Ini menurut Pak Bimo, kalau misal ada anak atau contohnya aja saya yang sudah mencoba belajar dengan rajin, dengan setiap hari dengan tekun, tapi ketika mendapat nilai di bawah harapan, di bawah ekspektasi, adanya orang tua protes, roasting dari orang tua, itu bagaimana Pak Bimo? Nah, ya orang tua itu pasti begini, ada kalanya kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk melaksanakan kegiatan, terutama dalam pembelajaran ya. Dalam pembelajaran, dalam hal ya sesuatu yang misalnya membantu orang tua, tapi di mata orang tua kita masih kita itu salah, atau mungkin di mata orang tua ini kurang nilainya, segini harus ditingkatkan, kamu harus lebih bagus lagi. Nah itu apa ya, kita harus bisa memahami bahwa diri kita itu mampu sebenarnya. Jadi harus dalam diri kita mampu, dan bagaimana cara membuat orang tua kita senang, orang tua kita oh ternyata ini, orang tua maunya seperti ini. Nah berarti ada yang berubah dalam dirimu. Misalnya, oh selama ini aku belajarnya ketika ulangan tok, hanya ulangan tok aku belajar, makanya nilaiku seperti itu. Dan aku sudah putus asa, nggak mau mencoba belajar, mau mencoba mengerjakan lagi soal-soal, udah males lah, ada apa lah. Nah, akhirnya di situ kita harus pintar. Usia remaja seperti kalian itu sebenarnya harus bisa memilah. Sudah bisa, beda dengan anak masa anak-anak. Masa remaja itu sudah bisa memilah, oh ini baik, oh ini tidak baik.
oh ini harus dilakukan, oh ini harus dijalankan seperti itu. Jadi intinya di sini apa ya, keinginan orang tua ya memang harus kita penuhi ya. Karena apa, kita sebagai seorang anak, pengabdian kita, rasa terima kasih kita kepada orang tua apa, sampai kita nanti besar dan akhirnya menikah atau apa, itu apa. Nah, ini masa belajar ya, berarti kamu harus meningkatkan belajar, prestasi, kan seperti itu, nilainya nanti akan baik. Jadi nggak akan ada remedi kalau kamu belajarnya bisa memilah, oh ya saya kesalahannya di sini, oh kesalahannya di sini, oh orang tua pinginnya seperti ini. Nah jadinya ini digabungkan jadi satu kombinasi, ini loh yang harus saya rubah. Nah seperti itu. Jadi intinya orang tua itu tidak akan marah, tidak akan kecewa kalau anaknya bisa membuat suatu hal yang membanggakan untuk dia, untuk beliaunya, untuk ayah, untuk ibu. Gitu. Terkadang orang tua juga membandingkan dengan anak tetangga terkadang. Itu bagaimana? Ya, kalau pembandingan antara A dan B, Pak Bimo dulu juga dibandingkan antara A dan B. Jadi kita dalam pembandingan gini loh, sebagai manusia ya, kita sebagai manusia, perbandingan itu penting. Jadi membandingkan itu penting. Oh, saya sama si ini kok beda ya? Oh itu kok lebih sering banyak berprestasi ya? Apa ya kuncinya? Apa ya rumusnya? Kita harus membandingkan itu. Tapi tujuan membandingkan apa? Ya untuk memotivasi diri, biar kita tuh bisa ya maksimal lah seperti dia, atau mungkin kita bisa menjadikan sesuatu yang ada di dalam diri mereka sebagai poin plus untuk menambah kita lebih baik, lebih bagus, kan seperti itu. Jadi kalau saya dulu sebenarnya membandingkan yang wajar ya. Kalau orang tua itu membandingkan, kamu itu lo bisa belajar itu, oh iya ya gitu. Tapi kalau membandingkannya ya secara fisik nggak boleh. Kalau fisik misalnya, oh awan pendek, si ini kok kecil ya, apa itu kurus tinggi, bagus bisa badannya, itu beda. Jangan, itu nggak boleh kalau membandingkan seperti itu. Tapi kalau dalam hal membandingkan sesuatu yang positif, seperti contohnya dia kok lebih banyak positif sisi perilakunya, hal yang belajarnya atau apa, itu boleh ya. Jadi jangan pernah menganggap orang tua ibu ini membandingkan, jangan seperti itu. Kalau itu memang penting untuk memotivasi untuk lebih maju, it's okay ya. Tapi bagaimana dengan anak yang nggak punya mental kuat, Pak? Dibandingkan dengan yang nggak punya mental kuat itu hanya beberapa saja. Saya yakin kalau anak sepada semuanya kuat. Amin. Mencoba ini kadang berhasil dari hujatan atau pujian. Kadang hujatan, kadang pujian juga. Kalau ada teman, misal saya ikut lomba atau olimpiade, tapi ketika saya gagal, saya dihujat. Itu bagaimana, Pak? Nah, sebenarnya kita memahami hujatan itu jangan sebagai hujatan. Kalau sebagai hujatan pasti diri kita itu akan kalah terus, akan merasa diri kita lemah. Ya. Gitu. Jadi kalau memandang itu semuanya jangan sebagai sesuatu yang ya hujatan itu tadi, tapi itu sebagai penambahan nilai buat kita. Oh, ternyata kita ada yang gagal. Di mana gagal kita? Di mana salah kita? Nah, itu kita yang bisa memilah. Gitu. Jadi intinya jangan pernah takut untuk mencoba, jalani semua, ya ikuti semua alurnya. Jika ada orang memberikan kritikan, nah hujatan itu diganti sebagai suatu kritikan, saran, motivasi. Itu yang harus kita lakukan. Baik, ya. Terima kasih, Pak. Kalau misal saya yang mencoba pengalaman baru, misal mau keluar ke zona nyaman, ya hidup gak gini-gini aja, gimana, Pak? Zona nyaman maksudnya? Ya, misal kan di masa pandemi ini lebih banyak di rumah, dari di rumah, sekolah di rumah,
apa-apa di rumah. Kalau misal nyari kegiatan di luar rumah misal ikut klub, ikut klub karena dia mencari prestasi lah. Bagaimana Pak? Ya bagus itu suatu yang positif sekali. Jadi intinya jangan menjadi suatu yang konsisten dalam diri. Tiap tahun kamu misalnya ya, tiap tahun kamu hanya berada di jalur yang ini saja, di rumah saja, tidak ada hasilnya apa-apa. Di dalam 1 tahun itu kita bisa koreksi. Nah di tahun depan koreksi kita bawa ke arah yang lebih bagus. Kita kadang-kadang jalan tidak harus jalan lurus ya, belok kanan ya kan, belok kiri ya kan. Di depan itu juga pasti ada mungkin lubang. Nah kita kalau tidak hati-hati, tidak melihat itu semua ya jatuh kan. Jadi sebagai pribadi jangan sampai seperti itu. Jangan harus ada di sini terus. Kita harus melebihi dari situ. Tapi lebih baik ya, lebih bagus. Jangan menjadi lebih buruk. Itu yang tidak pas. Oke? Terima kasih Pak Bimo. Ya. Sudah menjawab pertanyaan dari saya. Ya ini saya bisa simpulkan ya. Jadi intinya mencoba is okay, boleh. Kalian mau mencoba apapun itu untuk anak-anak yang usia remaja ya, terutama teman-teman di Sempaja, sahabat-sahabat di Sempaja ini boleh mencoba, tapi mencobalah yang positif. Jangan mencoba yang negatif. Dan jangan pernah takut atas kritikan, saran, masukan dari orang lain, terutama orang tua, guru, teman ya. Yang kamu anggap hinaan itu jangan dijadikan hinaan, tapi sebagai motivasi untuk maju ke depan. Gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Bimo sudah mengisi episode hari ini. Oke, terima kasih. Salam sehat ya. Iya. Buat teman-teman juga, OSIS semuanya, Iya. teman-teman sepada. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.